tuturkan kepada Nabi Muhammad, sang teladan umat. Mudah-mudahan kita selamat serta mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, saya memanggilnya apa ini ya, Mbak? Mas, ada Pak Yai. Banyak gitu ya Ustazah Mahya ya. Sangat Iya, banyak. iya, iya, laras, laras. Sebutan-sebutan yang berbeda ini. Saya susah. Yai Faik, ada Ustadz Faik, Ustadz ya, Ustadz Ustazah. Faik, Ustadz Mahmud. Eh, iya betul. Baik, yang diperkenalkan tadi sedikit benar dan sebenarnya nggak benar nggak salah gitu ya. Tergantung pada perspektif siapa eh, menyandangkan gelar tadi, gelar guru teladan nasional ya. Sesungguhnya yang lebih pas adalah yang saya terima ya, sertifikat adalah guru berprestasi gitu ya. Betul, memang ada kriteria teladan betul. Dulu dulu memang namanya guru teladan dan kemudian di era-era agak belakang itu namanya guru berprestasi. Memang berjenjang, bertingkat, ada standar Kementerian Agama, ada standar Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Monggo Mbak-mbak, ustadz-ustadzah yang berkenan memasuki wilayah-wilayah itu juga silakan. Saya yakin beliau-beliau yang hadir di forum ini sangat layak susuk gitu ya, lebih untuk menjadi sekedar menjadi guru prestasi, guru teladan gitu ya. Apalagi Ustazah Mahya susuk itu ya, halo Bu dosen, ya sangat sangat pantas. Pak Yai Faik juga demikian, mungkin ada Yai berprestasi nasional internasional, beliau sangat layak untuk menempati dan menyandang gelar tersebut. Nah, memang saya tidak sengaja sungguhnya mendapatkan eh, apresiasi baik versi kabupaten dan provinsi dan nasional yang memang apa ya secara kebetulan kayaknya dan salah alamat undangannya mungkin. Bahkan saya pernah diundang oleh Direktorat Pontren untuk mengisi pimpinan-pimpinan pesantren tahfidz se nasional ya saat itu. Yang saya kemudian berangan-angan begini, ini kayaknya salah undangan gitu ya, salah nama gitu. Salah nama tapi ya sudahlah karena namanya betul gitu ya, nama betul dan alamatnya betul ya saya berangkat dan saya sampaikan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan dan ternyata sederhana. Tantangan ketika sudah selesai tahfidz kemudian dihadapkan di dunia nyata itu aja yang sesungguhnya diemban yang tidak ada di kurikulum tahfidz gitu ya selama ini katanya begitu. Oke, itu sedikit cerita dan yang jelas semua yang saya alami mulai dari awal tahun berapa ya dulu 2010 saya mulai ikut guru-guru titik-titik itu yang aneh-aneh itu memang sesungguhnya itu adalah pengalaman yang ingin saya tuangkan dan disampaikan dalam bentuk yang berbeda gitu ya apa kemasan yang lain gitu. Kalau satu selesai katanya faidah farota fansop, satu selesai berarti cari yang lain, satu selesai lagi cari pengalaman yang lain. Makanya saya tidak mau ikut ketika di tingkat provinsi ada lomba yang sejenis lagi. Kenapa? Karena sejenis, berarti saya harus mencari yang lain. Tuh. Ada yang mau ditanyakan tentang sedikit profil saya? Kayaknya yang disebutkan efek tadi apa ya, berlebih gitu ya. Saya biasa-biasa saja, setiap hari saya mengajar di sekolah, salah satu sekolah yang bukan favorit ya, tapi terlanjur menyandang gelar favorit itu aja di Kabupaten Jombang. Jadi kata-kata terlanjur ini yang susah dihilangkan dan sampai saat ini pun masih menjadi rebutan bagi warga masyarakat Jombang. Nah, dan saya menjadi salah satu eh, penyangga penyangga penting di sekolah tersebut karena memang langsung berurusan dengan siswa. Karena itu saya mengiyakan undangan dari Ustadz Faik, Yai Faik, karena saya merasa oh ini ada hubungannya dengan siswa, ada hubungannya dengan santri, ada hubungannya dengan murid gitu ya. Ya, itu aja. Saya husnudonnya di situ. Suudonnya kayaknya salah alamat. Ya, salah alamat. eh, tapi betul nomor WA-nya ya sudah berarti betul. Nah, yang disampaikan ke saya adalah bagaimana menjadi
ustazah yang dirindukan, dikangeni, dicintai gitu ya. Kalau dihormati sih iya, tapi kayaknya lebih punya konotasi negatif ya ustazah. Mah ya, ya. Iya. Kalau dihormati itu lebih cenderung kayak, ah gila hormat gitu kan. Iya, padahal setiap hari Senin kalau di SMA itu upacara penuh dengan hormat gitu ya. Ya, hormat tuh. Nah, saya kalau hari Senin itu biasanya yang bertugas di tengah-tengah lapangan, Ustazah. Iya, nggak tahu itu kayaknya itu juga salah alamat lagi. Karena nggak ada yang hadir, nggak ada yang datang, dan kebetulan pas posisi ketepaan di situ gitu ya. Akhirnya di baris paling ujung kiri berarti ya maju jadi pembina gitu ya. Iya, tapi itu berulang-ulang di setiap kesempatan upacara dan apel-apel gitu. Nah, sesungguhnya semua itulah yang akhirnya pengalaman-pengalaman itulah mendampingi siswa itulah yang akhirnya mengantarkan saya untuk tadi di Olimpiade Guru Nasional, di Guru Prestasi dan sebagainya. Berarti semua itu tidak lepas dari murid. Semua itu tidak lepas dari yang namanya apa ya, stakeholder lain. Kenapa demikian? Tidak akan mungkin ada predikat tersebut ketika tidak ada yang mendukung, yang menjadi objeknya gitu ya, yang menjadi subjeknya. Kalau objek kayaknya benda mati, subjeknya tidak ada. Nah, kembali fokus ke yang diminta ke saya, yaitu pembakalan Ustazah Haki Putri dengan tema menjadi Ustazah yang dirindukan. Tapi kayaknya Ustazah Mahya ini sudah lebih dari cukup gitu ya, lebih dari cukup atau bahkan lebih. Kalau bahasa Jawanya susuk gitu ya. Susuk untuk menjadi Ustazah yang dirindukan dan beliau lebih punya kapasitas untuk menyampaikan materi ini sungguhnya. Namun karena saya tawadhu kepada Ustadz, ya permintaan Yai Faik tidak akan mungkin pernah saya tolak gitu ya. Nah, baik, saya masuk ke materi. Akhirnya saya sedikit tadi berkontemplasi, sedikit memikirkan kenapa saya kemudian menjadi guru prestasi gitu ya. Saya berangan sebentar gitu. Saya mencoba merefleksi diri, ada apa dengan itu. Ternyata hubungannya dengan murid, hubungannya dengan siswa. Tapi belakangan ini saya curiga, kenapa semua murid mencari saya? Kenapa kemudian semua murid menyapa saya? Ada apa dengan saya? Saya seudahnya, oh mereka nanti takut nggak dapat tanda tangan saya. Nah, akhirnya saya disapa. Akhirnya anak-anak mencari saya karena ada kebutuhan. Padahal dulu tidak demikian. Dulu saya merasa betul-betul eh, dirindukan siswa. Dulu saya merasa anak-anak itu memang kangen dengan saya. Tapi belakangan ini tidak. Saya lebih cenderung merasa anak-anak dengan saya ini butuh tanda tangan, butuh dimarahi, butuh dinasihati gitu ya. Sehingga mencari-cari saya, bahkan WA terus itu tidak pernah berhenti dan bertumpuk-tumpuk begitu WA murid itu. Satu hal yang saya tangkap dari salah satu materi yang pernah saya dengar adalah bahwa kita harus mampu menyelesaikan diri kita sendiri. Urusan diri kita harus selesai dulu. Ketika urusan diri kita selesai, maka kita akan Bismillah dan nawaitu membimbing yang lain. Gitu. Jika kita tidak bisa menyelesaikan diri kita sendiri, kita nggak selesai, maka akhirnya apa efeknya? Efeknya itu kita tidak bisa memberikan layanan terbaik ke yang lain. Karena itu eh, kata kunci pertama adalah selesai dengan urusan diri kita sendiri. Lalu bagaimana jika kita tidak selesai? Apakah harus menunggu selesai? Tidak. Menyelesaikan eh, diri kita sendiri, selesai dengan urusan diri kita sendiri itu tidak harus menunggu selesai baru melayani orang lain. Tapi itu adalah berproses seiring sejalan. Jika kita akan melakukan yang lain, bahasa agamanya adalah ibda nafsik gitu ya, maka kita harus mulai itu dari diri kita sendiri. Kalau kita mau mengajak anak-anak oprek-oprek sholat misalnya, maka kita juga harus lebih dahulu mengambil air wudhu dan sebagainya. Itu adalah berusaha untuk menyelesaikan urusan diri kita sendiri, berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita menyentuh atau mengajak anak-anak yang kita bimbing, santri-santri yang kita bimbing. Gitu. Kalau punya kendala, misalnya kendala itu sebenarnya sama dengan anak buah saya, sama dengan santri yang saya bimbing, sama dengan santri yang saya dampingi.
Maka segera selesaikan itu. Kalau kita tidak segera menyelesaikan itu, kita akan menjadi bagian dari persoalan itu. Sekali lagi saya ulang, jika kita tidak bisa menyelesaikan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi menjadi bagian dari persoalan itu. Semakin menumpuk dan menumpuk persoalan itu, dan akhirnya ini menjadi satu hal yang jelek, yang kemudian stres dan sebagainya itu ya. Kenapa? Karena memang kita tidak berusaha menyelesaikan yang terjadi dengan diri kita. Kalau kita berusaha menyelesaikan dengan yang terjadi dengan diri kita, maka saya yakin bahwa hal-hal yang lain di depan kita itu jauh lebih ringan. Karena yang tersulit adalah menyelesaikan urusan dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo silakan, mumpung. Silakan apa saja. Silakan Eh, Jika Ustazah-ustazah malu dengan yang ya, ingin menanggapi tentang bagaimana sih menyelesaikan diri kita ya sendiri sebelum ke para santri gitu. Silakan yuk, monggo. betul. Atau dicatat dulu, ditanya nanti. Assalamualaikum. Izin badhe tanglet. Ya, saudara silakan saudara. Ya, monggo Saudari Rifa. Nggih, Bunyai Izatul nderek tanglet terkait dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan diri kita sendiri nggih. Untuk di Haki 4 ini ustadahnya ada 5 dan beliau-beliau itu usianya masih dibilang lebih muda nggih. Ada yang lulus SMP, ada yang SMA, masih SMA. Nah, mereka masih belum bisa menyelesaikan dengan diri mereka sendiri terkait dengan kepercayaan diri bahwa saya ini usianya belum lebih matang, belum lebih dewasa daripada santri yang saya dampingi. Nah, bagaimana agar kita membantu meyakinkan mereka atau caranya agar mereka itu bisa selesai dengan urusan terkait dengan usia itu tidak membatasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi santri yang kita dampingi. Oke, mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mahya langsung. Nggih, monggo, monggo, monggo. Oke. Oke. Baik, terima kasih saudara Rifa atas pertanyaan yang bagus sekali, sangat bagus gitu ya. Melebihi pertanyaan orang S3 gitu. Nah, ini eh berarti ini sudut pandangnya siapa? Sudut pandang mereka ya. Kita menganggap bahwa mereka belum selesai, atau para usahadah tadi, para musyrifah tadi belum selesai atas diri mereka sendiri. Ini memang ini hal yang penting. Satu, dilihat dari ilmu psikologi ya, dilihat dari psikis, mereka memang usia yang ya penuh gejolak. Itu harus kita pahami bersama. Itu harus kita sadari bahwa kita sedang berproses bersama, tidak bisa instan begitu saja. Nah, kalau meyakinkan diri mereka, maka sering-sering dilakukan hako. Kalau di saya ya workshop, atau kemudian pembinaan, atau kemudian coaching, Ustazah Arifah, ada koordinator Nggih. di sana, nggih, bisa melakukan pertemuan sehingga coaching itu bisa berjalan. Sesungguhnya kata kunci dari semuanya itu ada di coachingnya. Coaching itu berlaku ketika Pak Yai dengan yang di bawahnya, atau kemudian Ustaz, koordinator Ustazah dengan Ustazah-Ustazah yang lain. Nah, terus ditindaklanjuti akhirnya dengan santri-santri juga. Jika coaching itu mampu kita lakukan, maka persoalan-persoalan terkait diri mereka yang menyangkut kediriannya selesai. Asalkan dengan catatan coachingnya selesai. Kalau mau praktek coaching, monggo silakan. Bisa online boleh. Ya, coaching itu penting. Ini pendampingan khusus yang bisa kita berikan kepada apa ya? Ya murid bisa, santri bisa, ustazah bisa, dengan yang lebih-lebih ke atasnya juga bisa, gitu ya. Nah, karena kata kunci di coaching adalah menyelesaikan persoalan itu dari perspektif yang punya masalah, bukan eksternal, tapi lebih kepada internal yang punya masalah. Misalnya tadi merasa kurang pede, maka di coaching itu penyelesaian masalahnya adalah bagaimana yang punya rasa kurang pede tadi bisa menjadi lebih pede. Siapa yang menyelesaikan itu? Ya dirinya sendiri. Dia akan menemukan dan memetakan potensi-potensinya. Ini bisa kita bahas lebih lanjut dalam materi coaching. Nah, coaching ini memang saya coba menerapkannya di anak-anak OSIS, MPK, ketua atau pengurus utama ekstrakurikuler. Kan saya membawahi
21 atau punya 21 ekstrakurikuler yang semuanya punya program luar biasa besar dan juga luar biasa menghabiskan energi gitu ya. Nah, ketika ada persoalan-persoalan maka penyelesaiannya adalah dengan gaya coaching. Gaya coaching itu memang agak lebih sabar, lebih tahan diri, tidak lebih memarahi, ngempet, kayak kayak nggak melakukan apa-apa, tapi sesungguhnya kita mencari solusi dari diri si ustazah tadi yang merasa kurang pede, kemudian kurang merasa punya bekal, seusia dan sebagainya. Pendampingan ini harus selalu kita lakukan. Jika tidak dan jika ini gagal, maka secara psikis anak ini mengalami cacat, tanda kutip ya. Tanda kutip ustazah ini ada kecacatan di situ dan efeknya apa? Jangka panjang. Itu yang bahaya. Jangka panjangnya kapan tidak bisa kita lihat sekarang, tapi jangka panjang nanti. Makanya itu sambil mereka sambil hati-hati. Saya yakin kalau ini beliau-beliau ya Faik, ya Mahmud itu sudah eh, jauh lebih apa ya profesional untuk membaca ini. Melihat orang saja sudah terbaca bagaimana tembus pandang gitu kan. Nah, bagaimana sampai transparan. Beliau-beliau bisa membaca ini. Nah, untuk menjadi kelas beliau-beliau ini susah. Saya sendiri juga masih belajar dan belajar. Tapi beberapa kali menerapkan berhasil. Namun ukuran keberhasilan itu yang tidak bisa saya lihat sekarang. Yang jelas, baik pengurus OSIS inti atau seluruh anak-anak OSIS, seluruh pengurus utama ekstrakurikuler, mereka berhasil mengantarkan adik-adiknya atau teman-temannya yang lain untuk menjadi yang terbaik. Artinya apa? Posisi mereka berarti ada pada posisi coaching bagi yang lain, ada pada posisi ustazah bagi yang lain. Nah, ini bisa kita catat bahwa mereka ternyata belajarnya pelan-pelan tapi sambil melangkah. Jika kita menemukan persoalan tadi, solusinya satu, memberikan pendampingan berupa coaching tadi. Yang kedua, sering-sering mengadakan seperti ini tapi yang bisa saling mengisi gitu, saling mengisi, tapi dengan solusi itu. Itu barangkali Ustaz Arifah intinya bahwa mereka yang kita anggap sebagai musyrifah itu sering-sering di briefing, sering-sering dikumpulkan, sering-sering di coaching. Ya, ilmu tentang coaching sudah banyak, bisa diakses di internet, bisa di YouTube juga banyak ya. Juga sudah memadai untuk bagaimana praktek coaching itu. Oke. Masih ada lagi tentang menyelesaikan diri sendiri? Barangkali ada yang tanya lagi? Ustazah-ustazah? Haki satu mungkin, haki dua, haki tiga, silakan. On mic aja. Santai aja teman-teman semua. Barangkali ada yang ngerasa Iya. kesulitan gitu ya. Ya, Kalau offline memang bisa nge-game ya Ustaz ya. Bisa sambil game. Ini iya online. kalau offline. Monggo, monggo Ustazah. Pripun, apa dicatat dulu nanti ditanyakan Oke. lagi? Belum ada ya? Oke, dilanjutkan mawon, Bu. Oke. Baik, berikutnya menurut saya yang setelah kita mampu menyelesaikan diri kita sendiri yang penting sekali adalah peka dan empati. Nah, peka dan empati ini menjadi kata kunci bagi musyrifah yang akan mendampingi adik-adik atau santri baru atau kemudian eh, santri yang ada di satu kamar dengannya dan sebagainya itu. Peka dan empati perlu perlu diasah ya. Walaupun sesungguhnya ini juga bakat-bakatan. Bakat-bakatan apa? Orang kalau sudah cenderung cuek itu kalau suruh empati perlu belajar, perlu berproses. Nah, inilah caranya yaitu dengan mendengarkan penuh perhatian ke anak-anak yang kita bimbing. Kemudian kebutuhan mereka apa? Kayaknya sederhana, tapi kalau itu nggak terpenuhi merengut gitu ya. Ketika melihat anak merengut, tolong jangan biarkan. Didekati ada apa dengan kemerengutannya. Walaupun ya kita nggak boleh baper dan nggak boleh over gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana anak ini. Kemudian yang sering terjadi kalau menghafal Al-Quran itu kan boring ya, boring sama patah semangat di tengah jalan. Ada fase-fase. Nah, fase-fase itulah fase-fase boring maksudnya ini. Di titik-titik boring. Mungkin ustazah-ustazah lebih hafal. Kalau Yai Faik jelas susuk
tahu di titik-titik mana anak-anak itu boring gitu. Apalagi Syekh Mahmud ini pasti tahu titik lemah anak-anak di mana, saat apa mereka langsung drop gitu ya. Nah, ini harus dipahami bersama oleh para musyrifah atau kemudian para badal. Jangan, ya ya betul, target oke, tapi kita harus menyertai waktu-waktu yang lain untuk membersamai mereka pula. Membersamai di mana mereka ada kesulitan apa, gitu ya. Itu coba disampaikan. Saya pernah bertanya dulu ke anak saya, tapi ternyata sudah pendampingannya bagus saat itu. Nah, saya mengambil poin plusnya apa? Oh, beliau sarjana pendidikan. Memang berarti dari sisi latar belakangnya adalah memahami bagaimana psikis para penghafal tadi, bagaimana psikis anak yang diasuhnya. Ini penting. Seolah-olah di awal tidak penting. Kenapa? Karena oh target tercapai, target tercapai. Tapi coba jangan sampai ini menjadi bom waktu yang kemudian di belakang mereka akan mutung. Mohon maaf, eh, Pak Yai, Bu Nyai, asatidah, saya melihat dan menangkap bahwa ini sebenarnya off the record, ya off the record. Tapi di record ya ini ya, oh ya, di record. Ya, off the recordnya apa? Saya melihat, saya tidak menyebut merek pesantren, tapi yang jelas ternyata banyak para penghafal Al-Quran itu yang mutung. Hatam oke, tasmi oke. Tapi setelahnya, afterwards bagaimana? Afterwards mereka bahkan deres saja tidak. Afterward bahkan mereka saja kayak antipati terhadap hafalannya, menjaga hafalannya tidak dijaga lagi. Kenapa? Ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh para pendamping terdahulunya. Ya, mungkin saya hanya sebatas membaca hasil penelitian, hasil riset orang, tapi setidaknya ini adalah cermin nyata bahwa pasca tahfidz ini adalah kesalahan atau jasa besar para pembimbing tadi. Dua pilihan, kanan atau kiri, eh, mempunyai bekas yang bagus, asal yang bagus sehingga dia terus semangat meningkatkan hingga ke level internasional, atau kemudian justru sebaliknya, nggak pernah dideres atau kemudian antipati, tidak pernah ikut majelis-majelis yang kemudian untuk kegiatan tasmik dan sebagainya itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka ini adalah kegagalan kita atas apa ya, berlaku peka dan empati. Jika kita tidak menyertai pendampingan itu dengan empati, kepekaan, mereka ada apa, kita terabas saja di waktu, itu yang jadi masalah. Artinya apa? Target saya terpenuhi kok, selesai. Jangan. Kita coba sekali bertanya, kok merengut, ada apa, didekati, didekati. Jangan gengsi untuk mendekati anak-anak tadi. Jangan merasa bahwa, oh saya musyrifah, oh saya badal. Gengsi dong kalau harus bergaul dengan mereka. Jangan sampai itu pernah terjadi. Dan saya yakin kalau para Pak Yai, para pengasuh, Ifaik, Yai Mahmud dan sebagainya itu juga apa ya, sudah lebih dari pendampingan yang dilakukan. Artinya kalau beliau-beliau ini bahasa saya susuk. Nah, karena itu contohlah beliau-beliau gitu. Beliau-beliau itu sudah memahami lebih dari itu. Dari bahasa guyonan saja sungguhnya itu sudah mencairkan situasi. Guyonan beliau-beliau itu sudah ice breaking bagi santri-santri itu ya. Nah, ini yang penting. Saya dulu pernah punya guru. Sekali beliau tersenyum kayak Ustazah Mahya itu mungkin setahun sekali kali ya. Itu sekelas itu langsung bahagia. Satu semester sekali kayaknya. Nah, itu satu kelas langsung happy, langsung bahagia. Padahal pelajaran beliau semuanya serius, bagus ya. Tapi begitu dapat sekali senyuman itu luar biasa. Karena itu anak-anak yang mungkin anak-anak, maaf terbiasa itu. Mohon maaf saya terbiasa menggunakan kata anak-anak karena memang anak-anak. Kecuali pramuka kakak. Nah, iya. Betul nopo. ini menjadi catatan penting. Kepekaan kita gini, yang kita goreskan hari ini, yang kita torehkan hari ini itu adalah ladang amal kita besok ke depan. Ini adalah investasi jangka panjang kita, dunia akhirat kita. Jadi ustazah, pendamping, badal, serifah itu adalah investasi yang tidak bisa kita kurskan dengan rupiah berapapun, dengan dolar berapapun, itu ya. Tidak bisa kita kurskan dengan semacam itu. Karena itu, ini adalah momentum berharga. Banggalah menjadi musyrifah, berbanggalah menjadi badal. Bukan sombong, tapi bangga atas eh, ladang amal yang sudah dikreasikan
sudah diciptakan, createkan oleh pesantren tercinta ini untuk ustazah semuanya. Jadi kita sudah diberikan ladang yang luar biasa, kita dilatih. Kalau memang belum terlalu peka sesekali buat forum bagaimana mendengarkan itu tadi. Belum tentu loh yang fine-fine saja kemudian akhirnya juga baik gitu. Nah, saya membaca hasil penelitian tadi bukan eh, menyebutkan merek pesantren tidak, tapi saya membaca hasil riset saja. Nah, berbagi pengalaman, berbagi perasaan, barangkali itu bisa saling mengisi. Ya, itulah kata kunci kedua yaitu peka dan empati. Saya langsung begitu ya Ustaz ya, langsung nanti baru tanya jawab begitu kah? Nggih, Ustazah materi Mahya? ingin benar. Oke. Kata saya Yang teman-teman pertama kan masih tadi belum siap tanya nggih. iya, yang pertama kan peka dan empati. Pokoknya peka dan empati diingat-ingat itu. Kenapa kok peka dan empati penting? Kan bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain, melihat perspektif mereka dari perspektif mereka bukan perspektif kita. Saya memandang buah X itu enak, tapi orang lain bisa jadi antipati dengan itu, entah karena baunya atau rasanya. Artinya apa? Memandang sesuatu persoalan itu bisa jadi berbeda. Kalau kita tidak melihat pola pandang mereka, cara berpikir mereka, ini akan menjadi hal yang gagal. Nah, terus kemudian berikutnya yang ketiga, satu tadi selesai dengan diri sendiri, dua peka dan empati, tiga, berusaha menjadi contoh teladan bagi yang lain. Nah, menjadi contoh teladan ini memang agak susah sulit karena kalau kita apa ya tidak melakukan kadang-kadang kita juga merasa salah menyuruh orang tapi tidak melakukan. Nah ini berarti tips and triknya adalah sejalan, berjalan bareng. Menjadi contoh iya, belajar iya, kemudian eh, apa ya berproses iya. Semuanya harus bareng-bareng. Kalau kita menunggu saya belum layak jadi contoh selesai, nggak layak jadi musyrifah, nggak layak jadi badal, berarti proses kita terhenti berhenti dan kita nggak mau berproses. Karena itu jika ustazah-ustazah itu mempunyai tim yang demikian, teamwork yang dan koordinator itu semacam ini, maka menurut saya perlu duduk bersama, perlu ngobrol bersama bahwa untuk menjadi teladan yang baik itu, untuk bisa dicontoh itu adalah bagian dari proses hidup. Proses semuanya itu proses. Kenapa? Karena usia juga masih sangat muda, butuh proses jangka panjang. Saya pun menyadari banyak sekali ternyata eh, pembelajaran kehidupan itu yang sangat berharga ya. Pembelajaran kehidupan tadi manajerial menyentuh siswa. Ternyata apa yang kita lakukan dulu dengan apa yang kalau sekarang ada usaha penggerak mungkin ya atau musyrifah penggerak atau badal penggerak. Kalau dulu kalau di saya ada guru penggerak. Ini juga ternyata perspektifnya sangat jauh berbeda dengan guru-guru biasa. Kenapa kan dalam prosesnya, proses pendampingannya itu kalem sekali, lembut sekali. Sampai nggak terasa kok diarahkan menjadi orang yang lebih ke arah budaya positif dan sebagainya. Saking cakepnya, saking lihainya yang memberikan contoh, yang memberikan teladan tadi. Karena itu proses menjadi contoh teladan, uswah, qudwah bagi anak-anak yang lain ini perlu dipahami bersama. Bahwa apa yang kita lakukan itu dicontoh orang. Apa yang kita eh, pikir, apa yang kita sampaikan, kita omongkan itu dicontoh orang. Jika kita punya hal yang negatif terkait itu, maka setidaknya dihilangkan, dibuang jauh-jauh, dibuang jauh-jauh. Kemudian berikutnya, berarti yang keempat ya Ustaz ya, bagaimana kita ini yang juga sama-sama pentingnya membantu mengembangkan potensi mereka. Menurut saya, selama ini kita memang memahami bahwa ketika tahfidz itu adalah proses bagaimana berkembang menjadi seorang hamil Quran, lafzan wa ma'nan wa amalan. Memang itu. Dan sesuai dengan visi misi pesantren misalnya, maka kita juga mengembangkan potensi yang kita bimbing ke sana. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa tiap orang mempunyai kapasitas dan potensi yang berbeda. Jika kita mampu memetakan kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, ini sangat berharga. Ustazah sekalian, para muslimah, para badal itu setidaknya kita bekali dengan ini catatan kecil yang berisi tentang si A, si B. Kalau dulu
kebetulan saya pas mahasiswa itu rajin mengisi pelatihan dari kota ke kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, apa yang saya lakukan? Saya diajari oleh eh, apa ya senior motivator saat itu untuk melakukan pencatatan baik dari sisi kalau dulu Rimley yang dihitung, bagaimana perkembangan sikap mereka, bagaimana kepekaan mereka itu terpetakan dan jelas. Bahkan hari ini saya akan ada perkembangan demikian. Saking pekanya, saking dekatnya kita dengan yang dipimpin. Saking dekatnya kita dengan orang-orang yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita. Nah, perkembangan itu, oh kalau kalau di grafik gitu, akhirnya di grafik dulu. Ya mungkin ini nggak perlu grafik, tapi kan perlu. Oh, si Iza itu ternyata punya kelemahan ini. Itu silakan dipetakan. Hari ini dia sudah berubah dan sebagainya. Monggo, silakan dipetakan bagaimana potensi orang-orang yang sedang kita kelola, orang yang jadi amanah bagi kita. Tentunya mereka membutuhkan dukungan, support, bimbingan. Kayaknya sih mungkin mereka nggak butuh dukungan kita, mungkin mereka nggak butuh motivasi kita. Itu kayaknya. Kadang-kadang orang melihat begitu. Tapi sesungguhnya siapapun yang berproses untuk menjadi entah menjadi hafidhoh atau menjadi hafidhoh yang terbaik atau menjadi hafidhoh yang paling mungkin, mereka semua butuh dukungan, butuh dilem, butuh dipuji, butuh diberikan reward gitu ya. Itu semua perlu kita lakukan. Sesederhana mungkin dengan hanya jempol. Saya tanya ke murid saya, nak ketika Bu Iza mengatakan jempol begini, memberikan kode begini, apa yang kamu rasakan? Ternyata yang mereka rasakan apa? Senang Bu, jadi semangat, jadi nggak ingin salah. Nah, ini berarti hanya kode saja, itu sudah memberikan apa ya, secara psikis sudah membangun mental mereka. Ini kalau sering-sering kita lakukan, senyum, senyumnya Ustazah Mahya, membuat forum ini menjadi hidup misalnya. Kenapa? Karena memang senyum itu bagian dari salah satu reward yang bisa kita berikan ke eh, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita bimbing. Nah, terus yang berikutnya, yang hal penting, saya ingin tanya sebelumnya, apakah anak-anak itu, para santri itu punya buku buku pribadi yang itu instruksi dari pesantren? Maksudnya buku kayak dulu diary gitu ya, punya Ustaz Maud? Berapa Ustaz? Konten gak Ustaz? Napa dereng? Dereng konten Ibu. Oh, Belum belum. ada. Nah, Gitu. ini penting, ini penting. Itu kalau dicetak jadi buku, oke lah. Itu berarti kan ekonomi ya pertimbangannya. Pengalaman berharga dalam hidup. Nah, tapi kalau kita melihat ini, melihat eh, rencana pengembangan diri masing-masing orang itu berbeda, pengalaman orang mengelola dirinya itu berbeda, ini penting. Catatan kecil walaupun tidak tebal lah ya, apa gitu, satu buku. Mereka diminta menuliskan itu. Itu bagian dari penyaluran, penyaluran emosi dan semuanya. Oh, silahkan dituliskan di situ, nggak akan disepakati aja. Tidak akan ada yang membaca itu. Bahkan di depan mata pun kita tidak akan bacanya misalnya. Biar mereka yakin dan mengeluarkan apa-apa yang ingin mereka sampaikan lewat tulisan catatannya itu. Yang jelas, yang perlu dicatat di kertas itu adalah hari ini progres saya apa. Jika hari ini harus lebih baik dari kemarin karena saya ingin menjadi orang yang beruntung, maka progres saya apa? Progres saya di mana? Paling tidak bertahan di penambahan jumlah ayat dan sebagainya yang disetorkan, yang dihafalkan, berarti itu bagus. Berarti itu standarnya bagi orang itu bagus. Kalau kemudian ada kemunduran, maka silakan mengevaluasi lewat buku tadi, buku pribadi tadi. Saya rasa buku itu tadi bisa mengurangi stres, oke. Kemudian yang kedua, sisi positifnya adalah bagaimana apa ya rencana mereka untuk membuat perbaikan lebih baik dari kemarin itu jelas terukur. Besok saya mau sendiri. Nah, kalau saya outline saya itu hari ini saya mau ngapain ya? Saya tulis. Jika tidak, maka belum saya tandai. Jika sudah, saya centang. Nah, yang terlewat jika saya tidak melakukan, contohnya malam ini tadi, saya tidak melakukan tulisan itu karena memang saking padatnya, saking tidak karu-karuannya, bahkan tidak menjadi job saya pun masuk, nggak tahu ada apa dengan ini gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini adalah realita yang harus dihadapi gitu ya. Entah terkait PDB orang bertanya, saking banyaknya WA yang masuk sampai saya tidak mencatatnya. Biasanya saya catat mau ngapain hari ini gitu.
Itu outline itu penting. Per hari pagi itu saya masuk ke ruangan, saya catat nanti seperti ini agenda utama. Nah, nanti yang lain silahkan. Jika anak-anak mempunyai catatan begitu, saya rasa lebih bagus. Suruh menulis di kertas itu hari ini kalian mau ngapain, skor berapa, berapa kali, meningkat enggak dari kemarin. Itu penting. Monggo silahkan disimpan masing-masing mereka. Kalau lulus dari pesantren bisa jadi buku yang berharga diterbitkan. Nah, yang untuk santri baru atau kemudian anak-anak yang tidak bisa eh, berpindah dari zona nyaman, ini perlu ustadzah-ustadzah semuanya melakukan mendorong bagaimana anak santri yang ustadzah-ustadzah bimbing itu keluar dari zona nyaman mereka. Salah satunya adalah kalau misalnya ngaji berarti kesalahan fatal di fatwa dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana mereka keluar dari zona nyaman. Loh, dulu saya di pesantren sebelumnya lo nggak disalahkan baca begini. Tapi ini kok salah. Ya disampaikan saja bahwa ya eh, kesalahannya di mana. Nah, itu salah satu hal yang terkait dengan hal normatif ya. Kalau kemudian yang lain keluar dari zona nyaman, misalnya kebiasaan bangun tidur dan sebagainya, eh, maka silakan berikan tantangan-tantangan baru untuk mereka. Berikan reward, entah dalam hal ujian atau yang lain. Untuk apa? Agar mereka terbiasa dengan tantangan baru. Dengan tantangan baru itulah saya yakin anak-anak yang tadinya sangat nyaman, misalnya sekolah sambil hafalan dan sebagainya, yang tidak terukur dengan pasti karena mereka harus berbagi waktu, maka dengan kita dorong mereka mengambil tantangan-tantangan itu, akhirnya eh, mereka bisa keluar dari zona nyamannya, dan kemudian mampu mengambil tantangan baru. Misalnya dia itu kan ada sekian kali setoran berapa halaman. Nah, itu disampaikan saja, didorong saja mereka untuk bisa mengikuti program tersebut. Walaupun misalnya tidak di program-program yang karantina misalnya ya, tapi eh, reguler. Walaupun reguler saya yakin mereka juga butuh diangkat, diajak keluar dari zona nyaman mereka yang selama ini sekian puluh tahun mereka sudah terbiasa dengan yang sebelumnya itu. Ini yang harus dilakukan oleh seorang baik badal maupun musyrifah gitu ya. Kalau ada yang punya kebiasaan tidur molor misalnya, maka ya kita harus mencoba mengajak mereka keluar dari zona nyaman mereka. Yang terpenting berikutnya bagaimana ini bangun hubungan percaya. Jika kita mampu membangun hubungan kepercayaan itu, maka curhat coaching tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian curhatan juga masuk, kita bisa memberikan solusi, bisa saling sharing. Itu ketika bangunan hubungan ini, kepercayaan mereka sudah terbentuk baik dengan kita, gitu ya. Nah, karena itu tapi tetap ada norma yang harus kita junjung yaitu saling menghormati. Bagaimana walaupun kita dipercaya tapi kita tidak terabas hak mereka atau privasi-privasi mereka yang sifatnya bukan wilayah apa ya wilayah pesantren misalnya, tapi private, maka kita harus menghormati itu. Kemudian bagaimana menjaga komunikasi terbuka ini. Jika eh, mereka misalnya pengen disampaikan aja, kalau mau nelpon orang tua kangen dan sebagainya disampaikan aja ke para musibah itu. Nah, bagaimana para musrifah kemudian dan yang mendampingi anak-anak ini mampu mendorong mereka untuk terbuka dengan kita. Kalau mereka mampu terbuka dengan kita, maka enak. Nah, saya tadi dapat tips and trick dari apa ya, dari orang. Kebetulan dan tidak sengaja ini bercerita tentang ada tamu ya, ada tamu bercerita tentang bagaimana eh, putrinya ketika ingin menghubungi tapi kemudian kesulitan. Ini menjadi kendala. Akhirnya mereka sedikit mutung, boring dan sebagainya. Saran saya walaupun itu sudah waktunya murokobah, misalnya jadwalnya murokobah, tapi anak ini minta dan jadwalnya boleh menghubungi orang tua gitu ya, atau menghubungi hal penting yang mau disampaikan, maka tidak usah ditunda. Tidak usah ditunda apa? Selesai murokobah berarti langsung disambungkan kembali. Tetap kalau agenda main agenda utama harus tetap kita dulukan, aturan-aturan tetap harus kita kedepankan, tapi sesuatu yang sifatnya melayani individu itu harus juga kita
penuhi gitu ya. Tuh. Nah, komunikasi terbuka tadi itu penting untuk bisa jadi curhatan dan sebagainya. Kemudian ini eh, menyesuaikan pendekatan ini. Santri itu kan ada yang mahasiswa, ada yang SMA atau lulus SMA, kemudian ada yang usia SMA, ada yang SMP, ada yang masih kecil juga bahkan. Karena itu pendekatan ini harus berbeda, masing-masing berbeda. Mungkin anak-anak yang kecil lebih suka kita sampaikan rewardnya lewat apa ya pujian, kemudian kode-kode dan sebagainya. Nah, ketika yang lebih dewasa seperti apa? Mungkin penghormatan, penghargaan. Kita juga sama-sama tawadhu, walaupun kita musrifah, walaupun kita badal, tapi sesama-sama menjaga ketawaduan, kesopanan itu juga penting karena itu pendekatan individual. Jangan dikebiauyah, jangan disamakan, jangan disamaratakan bahwa mereka punya kepribadian atau individu yang sama, tapi setiap orang adalah individu yang unik, pribadi-pribadi yang unik. Karena itu kita harus menyesuaikan, menyesuaikan eh, dia usianya seperti apa. Kalau kemudian perlu dinaikkan, perlu diturunkan, yaitu yang paham adalah musyrifah masing-masing. Dan yang terakhir sekaligus ini pesan saya adalah, yuk kita jadi pembelajar sejati. Mari kita belajar sepanjang hayat. Seusia setua apapun kita, sepandai apapun kita, di level apapun kita, sudah turah-turah, sudah mentok jedok apa ya keilmuan kita merasa seperti itu, maka jangan sampai dan jangan lupa bahwa kita harus bisa menjadi pembelajar selamanya, sepanjang hayat. Gitu ya. Jika kita mampu belajar kapanpun, dimanapun, maka siapapun adalah guru kita. Siapapun adalah yai kita, siapapun adalah punya kita, dan siapapun adalah narasumber dan guru kehidupan kita. Jangan lelah, walaupun dia anak bimbingan kita, kalau kita posisikan dengan tepat, apalagi dari sisi usia lebih tua, maka kita akan bisa menjadi pembelajar sejati dalam kehidupan ini. Jangan lelah berhenti untuk berinovasi, cari solusi atas berbagai persoalan itu. Selesaikan diri kita, selesaikan diri persoalan orang lain, dan mari kita menjadi yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Demikian Ustazah, barangkali yang mau sampaikan, ditanyakan. Mohon Ya, maaf luar yang saya biasa. sampaikan tadi lebih pada pengalaman ya Ustazah ya. Ya, Terima pengalaman harian itu. kasih Bu atas pemaparannya yang luar biasa teman-teman semuanya ya. Di sini pasti sudah mulai tercerahkan, tergambar yang tadinya bingung harus gimana sih memahami adik-adik teman-teman yang lain. Nah, sudah langsung diberikan nih secara teknis gitu. Nah, barangkali dari apa yang disampaikan mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonsultasikan, atau mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanggapi, teman-teman bisa nih curhat gitu ya. Kapan lagi gitu kita bisa sharing session di sini bersama yang sudah berpengalaman di banyak tempat dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Silakan, Ustazah, monggo monggo. Boleh open mic? Yuk, ini kalau bisa open kamera deh, biar kita suasananya tuh bener-bener cair, biar seakan-akan bisa bersama-sama gitu. Apa nih? Apa nih? Monggo-monggo, yuk dibuka kameranya biar tahu nih ekspresinya. Apakah ada yang ngantuk ya? Atau masih semangat? Ayo, teman-teman semuanya. Mungkin dari Haki 1, 2, 3. Boleh nih. Ada yang mau curhat? Mungkin ada anak yang susah banget diatur. Atau mungkin ada yang pemurung atau gimana? Bebas. Atau boleh cerita soal dirinya sendiri. Kok sulit ya menyelesaikan diri sendiri gitu. Boleh, boleh. Yuk. Monggo. Ustazah-ustazah sekalian. Kalau ustadznya sepertinya sudah aman semua, Nji. Sudah, soalnya nggak ada yang jomblo, teman-teman. Jadi aman. Ini dari Haki 2, Mbak. G, monggo, pripun. Yuk, perwakilan mungkin suaranya biar jelas. Silakan Mbak, Mbak ini. Lebih dekat Ini. dengan Ah, device-nya, nggih. Loh, ini. Loh, oke apa? Ya, kamera depan wes, kamera depan. Ya, cepat Dewi. G, dari Hagi 2. Ustazah Sinten? Naisa. Naisa.
Sinten? Naisa. Naisa, Ustazah. Oh, nggih. Pripun, Ustazah? Yang lain boleh disiapkan dulu, ditulis dulu boleh yang mau ditanyakan? Kayaknya mau menyelesaikan diri sendiri dulu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari bagi 2. J. Perkenalkan, nama saya Naisa Salsabila Azhara. G. Ustazah Naisa. Saya di sini sebagai badal baru di Haki 2 G. dan saya memegang eh, anak SMP. Oh, nggih. Yang mau cerita sedikit ya, Ustazah. Nggih, monggo. Saya kan belum berpengalaman tentang menjadi ustazah ataupun badal ataupun muslimah. Saya hanya berpengal saya hanya berpengalaman eh, hanya menjadi seorang pengurus. Jadi nggak terlalu apa berperan penting atau mengenal lebih dalam tentang anak-anak kecil atau anak SMP. Gitu ya, Ustaz. Eh, Masalahnya di sini gini, Ustazah. Nggih, masalahnya pripun, Ustazah? Masalahnya gini, Ustazah. Gimana menghadapi anak kecil-kecil atau anak SMP eh, yang di sini saya sebagai badal baru. Ya, maksudnya belum berpengalaman dalam Nggih. eh, menyimak atau membimbing adik-adik gitu. Nggih. Mungkin kira-kira kendalanya apa, Ustazah? Kendalanya. Oh, itu kendalanya gini, Ustazah. Gini, Ustazah, kendalanya. Maaf ya, Ustazah. Radin Derdek. Nggih. Kendalanya gini, kan anak kecil-kecil kan itu, Ustazah. Apa namanya? Sulit dibilangin gitu loh, Oh, Ustazah. nggih. Ya. Nggih. Sampun apa? Berarti intinya bagaimana menghadapi anak-anak SMP yang sulit. Apalagi itu, Ustazah. Nggih. Duh. Ya, Ustazah. Oh, Ya, nggih. ya, ya. Cukup? Ada lagi? Sampun. Ya, ya, sampun, Oh, sampun, nggih. sampun. Berarti intinya bagaimana cara menghadapi adik-adik SMP yang susah dibilangi, sedangkan kita sendiri belum berpengalaman menjadi badal, tapi pernah menjadi Oke. pengurus. Seperti itu, Nggih, kira-kira. Ya, langsung saja, Bu Nyai Izzatul Laila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang luar biasa dari Ustazah Naisa. Ustazah Naisa kalau boleh tahu ini kelas atau usia berapa ya? Saya usia 20 tahun, Ustazah. Punyai. Ini alurnya Ustaz Faik. Gitu. Saya biasa dipanggil Buiza gitu ya. Dan kebetulan memang dia kok ya pas ya. Saya nggak tahu memang betul kalimat saya Ustaz Kiai Faik.
Kiai Mahmud dan yang selevel itu gitu ya. Artinya setingkat itu pasti kalau meletakkan sesuatu juga tepat gitu. Itu menurut saya. Kenapa? Ya, saya setiap hari itu menghadapi masalah dengan anak-anak dan semua muara itu ke saya. Semua muara yang ada di terkait dengan siswa, apapun itu, ada yang datang terlambat dan sebagainya, kembalinya ke saya. Nah, berproses juga sih. Awalnya saya kayak kereng gitu. Awalnya saya kayak memfiskan, tapi ternyata itu tidak menjadi hal yang bagus. Bukan hal yang bagus ketika hasilnya maksudnya. Betul secara eh, apa ya, hitam di atas putih lebih bagus. Pelanggaran berkurang dan sebagainya. Tapi ternyata itu adalah hal yang fatal. Fatalnya di mana? Ternyata anak-anak tidak malah memiliki budaya positif. Nah, karakter budaya positif ini Ustazah Naisa, ini perlu kita kembangkan. Kayaknya ini perlu apa ya? Penguatan karakter yang adik-adiknya, anak-anak di bimbingannya itu ya. Yang jenengan badali, yang kemudian yang jadi musyrifah bagi anak-anak itu. Ini perlu penguatan karakter. Nah, ketika karakter ini di awal disentuh budaya-budaya positif, namanya nanti disinauni lagi bersama-sama disiplin positif namanya Ustazah. Silakan browsing di YouTube juga banyak namanya disiplin positif. Kalau kita melihat dari perspektif disiplin positif, maka kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak itu. Tapi kita mengikuti sesuai dengan gaya anak itu tadi. Gayanya seperti apa? Nah, maka pendekatannya juga berbeda. Yang jelas kalau mau standar rata, standarnya sama itu perlu nih, penguatan karakter. Penguatan karakter yang santri tadi, bukan usahanya ya ini ya, tapi yang santri tadi itu perlu dikuatkan karakternya. Berarti perlu pelatihan karakter. Karakternya apa? Satu terkait dengan menghafal. Kenapa kok kita harus tepat waktu? Kenapa kita harus manut? Kenapa kita harus nurut dengan ustazah dengan badalnya? Kenapa demikian? Karena memang ini terkait dengan karakter. Ya. Kalau kemudian ini sudah kita sadarkan, tapi kalau hanya dibilangin kayaknya juga susah. Ya. Ini perlu pelatihan bersama terkait karakter. Agak sedikit susah, agak sedikit lama, tapi saya yakin bisa. Kesadaran kenapa dia harus menghafal Al-Quran, kenapa dia harus rutin, kenapa dia wajib ikut murokobah. Ini perlu sering-sering disampaikan. Kalau saya melihat di Haki misalnya ya, sering ada pelatihan, itu bagus, bagus sekali. Sering ada penguatan motivasi, itu bagus. Eh, Kalau boleh menyarankan, akan lebih pas. Ya, dan ini tidak untuk Hakinya, tapi untuk usaha-usaha itu. Bagaimana penyampainya itu mempelajari tentang karakter dan kemudian memberikan pelatihan karakter ini kepada eh, yang dibina tadi, yang dibimbing tadi. Diajak bicaranya begini, kenapa kita harus sopan? Awakmu lho rek wajib tawaduk nah aku. Aku lemah guru. Kasarannya begitu kan. Nah, seperti itu kan. Tapi kita tidak menyampaikan itu dengan bahasa yang lain. Kita harus menyampaikan bahwa kamu anak-anak wajib tawaduk ke saya. Kamu adik-adik wajib taat dengan aturan yang ada, wajib mengikuti semua. Kenapa? Karena kembalinya semuanya itu untuk diri kalian. Yang kedua, akhlaknya penghafal Al-Quran itu yang pertama mendahulukan ketawaduan. Kalau udah tawaduk ya jangan bantah, gitu ya. Kalau kamu masih seperti itu, mana mungkin kemudian karakter Al-Quran itu ada dalam diri kalian. Kalau kalian masih malas-malasan begitu. Nah, ini perlu dikemas dari satu training khusus terkait karakter. Bukan sekali lagi bukan ke usahanya tapi ke anak-anak tadi. Jika itu sudah mereka pegang, jika mereka sadar bahwa ini kebutuhan saya butuh menurut, saya butuh tepat waktu, saya butuh disiplin, saya butuh menaati aturan, maka itu akan menjadi budaya positif bagus yang ini sangat bisa mendorong akselerasi setoran, akselerasi pemahaman terhadap Al-Quran sendiri. Artinya bahwa karakter ketika dibangun di awal itu lebih menancap dan lebih awet daripada kita memaksakan, memarahi, tiwas mangkel,
kemudian sudah sakit hati ya, sakit hati, mangkel, grundel, padahal kita niatnya ikhlas, niatnya investasi akhirat, niatnya membangun generasi bangsa ini gitu ya. Tapi yang kita dapatkan malah kebalikannya. Nah, kalau demikian maka eh, yang perlu ditata lebih dahulu adalah karakter anak-anak yang kita rambut, anak-anak yang kita serawungi setiap hari itu seperti apa. Nah, ini perlu ditata menjadi training atau pelatihan yang lebih intensif lagi dan perlu disentuh di awal. Perlu dibangun karakternya di awal, disadarkan di awal bahwa mereka sedang berproses menjadi hafidhoh. Ya, lafdhon wa maknan wa amalan. Nah, wa amalannya ini yang perlu diterapkan jadi mengamalkan tidak tapi lebih awal mengawali hafalan juga lebih bagus sama untuk sopan dan sebagainya. Demikian Ustazah Mahya atas pertanyaan Ustazah Nisa, entah dipahami atau tidak dipahami, yang jelas saya menerapkan seperti itu karena saya gagal dengan eh, apa ya vis aturan. Ya misalnya rambut panjang itu kan saya sudah pengen mir-mir mau gunting gitu ya. Tapi kan itu nggak boleh, itu nggak bolehnya di mana, bullying kan. Nah, ketika bullying terjadi juga nggak bagus ke psikis mereka. Nah, seperti itu saya kembalikan ke Ustazah Mahya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin dikonsultasikan, ditanyakan, ditanggap. Dari Haki Putri satu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina. Oke, Ustazah Devina. Ya, yang mau saya sebelumnya saya juga sama seperti Ustazah Nisa, saya belum pernah jadi badal. Betul. Lalu kemudian langsung diutus Ustadz Mahmud jadi musrifah. Jadi langsung kaget shock gitu. Gitu. Langsung saja ya Us. Sepengalaman saya ada teman-teman yang dia itu pendiam, terus sulit bergaul, kemudian saat terus baru baru masuk pondok, terus beberapa hari ternyata sudah izin boyong gitu. Terus setelah ditelusuri ke teman dekatnya, mungkin punya satu atau dua teman dekat, ternyata teman dekatnya sendiri pun tidak tahu alasannya gitu. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara kita membangun kedekatan secara personal dan bagaimana cara kita sebagai ustadzah memberikan kepercayaan pada dia sehingga dia itu percaya kalau kita itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu, Us. Gitu. Cukup nggih, Ustazah Devina? Yeah. Nggih, berarti Yeah. bagaimana cara membangun kedekatan secara personal agar lebih terbuka ngoten penyanyi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ustazah Devina ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Ustazah Devina. Anda luar biasa, kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Kayaknya masih muda deh. Usia berapa? Usia berapa Ustazah? 22 tahun punya. Oh, berarti baby face banget gitu ya. Baby face banget. Alhamdulillah, awet muda. Amin. Nah, ini yang pertama tentang eh, membangun kedekatan. Membangun kedekatan. Ustazah Pirso curhat. Ya, kalau mereka nggak pernah curhat, curhat itu apa ya? Brainstorming, bukan? Eh, ya menyampaikan apa yang ada di hatinya. Tahu saya ya, curhat itu apa? Ustazah Devina, Curhat. Bukan tipe curhat. curhat Oh, itu, okay. Tahu ya? Tapi ini kadang tipe yang Introvert. sulit tertutup, sulit curhat. Introvert ya. Nggih. Okay. Kalau memang introvert itu begini, yang kedekatan itu satu. Ini kalau ini saya bercerita tentang bagaimana pelatihan yang pernah saya lakukan. Coba eh, kertas, maksudnya kertas untuk menuliskan apalah yang mau jangan sampaikan dan pengen tahu tentang apanya, tentang eh, hobinya, tentang kedirian, pokoknya tentang dirinya maka ya kertas tadi menjadi senjata untuk memperkenalkan diri, untuk
dia bisa mulai terbuka. Caranya nanti dibacakan di depan teman-temannya, yang satu kelompok, yang satu kamar, yang satu angkatan ngaji gitu ya, satu satu jadwal, satu badal itu bisa dikumpulkan menjadi satu satu tempat. Sempatkan lah ya hari Jumat itu pas libur-liburan itu sempatkan ngobrol tentang apa ya, kesulitan-kesulitannya, siapa dia. Nah, jangan sampai kita tidak tahu, misalnya anak ini ternyata, mohon maaf, penyuka lawan jenis, sesama jenis, yang paling baik yang sesama jenis. Ya, karena saya beberapa kali menangani kasus ini dan gagalnya di mana? Mereka sudah menyerah. Saya tidak menikah, tidak apa-apa, Bu. Itu jawabannya begitu. Laki-laki, perempuan juga begitu. Saya nggak menikah, nggak apa-apa. Loh, kalau sudah begitu kan berarti sudah mentok. Mentoknya di mana? Berarti mereka nggak butuh solusi ini. Sudah mati sarafnya. Nah, ini harus dicermati dari awal. Jangan sampai itu berkembang. Intinya kalau ada embrio semacam itu, eh, teman-teman harus betul-betul memahami, usaha harus memahami bahwa anak ini seperti ini. Caranya tadi, perkenalan itu, ta'aruf itu kayaknya harus tidak cukup sekali nama dan alamat dan sebagainya, enggak. Tapi sampai ke benar-benar merasa dekat, betul-betul merasa sahabat yang saling membutuhkan dan sebagainya. Tim kerja yang hebat, ya ciptakan itu di kelompok kelompok usaha. Ciptakan tim yang saling merindukan, tim yang saling mau berbagi, yang sama-sama saling susah ya susah, senang-senang gitu ya. Nah, ini perlu. Jika di kelompok tadi itu sudah dibangun saling bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya privasi, tapi dia mampu menyampaikan akhirnya, itu berarti bagus. Caranya tadi, ya ta'aruf jilid 2, ta'aruf jilid 3, ta'aruf jilid 4 kalau perlu tambah lagi dan sebagainya. Kalau perlu nyempil Ustazah, nyempil apa? Anak-anak yang modelnya begitu itu diberikan pelatihan khusus ya. eh, Bagaimana mereka menyampaikan hatinya, menyampaikan unek-uneknya. Saya yakin orang yang demikian itu kadang-kadang malah cita-citanya itu lebih lebih konkret gitu, tapi tidak disampaikan. Tapi tidak disampaikan. Mereka orang yang sifatnya mau menyampaikan ke orang yang dia percayai. Nah, ini betul, ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya adalah bagaimana orang percaya ke kita. Gini, sekali jangan, misalnya saya bilang, aku udah cerita iki, kok udah cerita lowong ya. Saya mau cerita ini tapi nanti jangan ceritakan orang ya. Sekali kok jangan menceritakan itu ke orang lain, maka akan cacat di depan anak tadi. Paham maksudnya ya? Jadi sekali kita pernah dicurhati, aku cerita ini tapi jangan tak sentak kanan ini. Cukup ustazah saja yang tahu tentang masalah ini. Ke orang lain dia sampai mendengar itu dari orang lain dan itu dari jenengan, maka anak ini sudah hilang kepercayaan ke jenengan. Karena itu mohon kepercayaan orang lain jangan dilukai, jangan dinodai. Kalau anak-anak pun curhat, saya curhat di BK. Bahkan murid saya menantang begini, Bu, saya mau mencari dalannya. Lapo kamu mencari dalan, dalannya bisa. Gitu. Artinya dia sampai semacam itu ke BK. Terus saya sampaikan, apa yang kamu sampaikan hari ini itu tidak akan mungkin keluar. Ya sudah nggak akan keluar. Artinya dia sekali menyampaikan itu bahkan jangankan curhatan manual gitu ya. Bahkan sampai melibatkan polisi. Polisi datang, Polres, Polsek datang. Kenapa ada aduan seperti ini? Bullying. Sederhana sekali, hanya di caci temannya, kemudian dia melaporkan ke kepolisian setelah jadi persoalan besar akhirnya. Nah, apa yang dilakukan? Anak tadi itu karena sekali kehilangan kepercayaan ke teman, akhirnya nggak percaya terus. Jadi sekali temannya tadi itu menorehkan eh, pengkhianatan baginya, maka selamanya itu akan terjadi. Karena itu kalau sudah diklaim, distempel Ustadz Mahmud, Mahmud menjadi badal atau menjadi musyrifah, maka kita harus megang amanah itu. Oh, aku musyrifah. Oh, saya ini badal. Saya harus betul-betul bisa menjaga rahasia anak-anak saya yang itu sifatnya adalah tidak boleh ceritakan ke orang lain. Itu adalah rahasia perusahaan. Aku loh, gak apal-apal, mergo aku mikir pacarku. Itu jangan ceritakan ke orang-orang. Tapi carikan solusi. Jangan dipertemukan pacarnya loh ya. Maksudnya itu eh, betul-betul dicarikan solusinya, bukan dijembatani. Nah, juga bukan dirasani kalau jangan mau bahas itu ya di tingkat musyrifah, di tingkat badan. Untuk menemukan solusi, bukan untuk mencemarkan nama baik. Sekali lagi frame ini harus dibangun. Kalau sudah demikian, jika kepercayaan itu tumbuh dan melekat, ya, maka setiap orang pun akan percaya ke jenengan. Setiap orang pun ketika menceritakan merasa nyaman, merasa ada
apa ya? Oh, orang ini bisa menjaga rahasia. Oh, orang ini baik. Orang ini mau membantu saya. Yang jelas care tadi. Kalau kita mau dekat dengan orang lain, kita harus care, harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah peduli, mengerti, memahami, ya. Ta'awun, takaful. Nah, nggih, tafahum gitu ya. Yang jelas tafahum itu harus. Oke. Itu barangkali Ustazah Mahia. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman semuanya? Cukup dipahami, nggih? Ada lagi atau kiranya cukup? Dari Surabaya mungkin? Asyhadah, sampun. Haki 3, tinggal Haki 3 sama Surabaya sih yang belum. Atau cukup mewakili, atau cukup diwakili teman-teman. Oh, kayaknya tadi saya mau tanya itu deh, tapi ternyata udah ditanyakan gitu. Atau sebenarnya tadi saya udah mau tanya, tapi ternyata udah terjawab. Pripun, teman-teman, mungkin ada yang masih ditanyakan? Atau cukup? Ayo dong. Anu sih, Ustazah. Menurut saya apa yang beliau sampaikan tadi itu seandainya kita pelan-pelan, bareng-bareng kita mulai jalankan, insya Allah itu akan menimbulkan dampak yang sangat baik dan positif di lingkungan hakim masing-masing. Nah, mungkin nanti ke depannya yang sudah beliau sampaikan itu perlu untuk adanya pendampingan. Oh iya, Pendampingan laras-laras. terutama nggih, dari PJ-PJ ini seperti saya, kalau Ustaz Mahmud saya kira sudah pengalamannya sudah banyak. Kalau saya pribadi ini kan masih butuh tipe-tipe orang yang masih butuh untuk dikawal gitu loh, dimonitoring itu. Jadi butuh untuk terus dikasih arahan-arahan seperti itu. Oleh karena itu hasil dari diskusi atau materi kita pada malam hari ini nanti kita buatkan apa ya semacam apa kayak grup eh, grup curhatan kecil-kecil gitu loh dari ustazah-ustazah. Jadi seandainya nanti ada masalah-masalah nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Kemudian mungkin ada ini apa kayak pembahasan tematik gitu. Minggu ini kita coba membahas apa ya? Mungkin kaitannya dengan eh, 1 minggu ke depan ini kita fokus bagaimana para ustazah, para musyrifah ini betul-betul bisa menjiwai, bisa bisa apa namanya berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan 5 poin tadi itu. Nah, niku yang lebih penting nanti adalah tindak lanjut dari materi kita pada malam hari ini. Nah, ini sangat bagus Ustaz. Kalau ini bisa kita jalankan betul-betul ya, saya yakin ini akan ada perubahan yang besar bagi lingkungan Haki yang bisa lebih baik. Saya sampaikan terima kasih sekali ini kepada Bu Nyai Iza ini yang sudah memberikan suntikan-suntikan motivasi khususnya kepada saya pribadi yang mungkin saya juga apa ya tipe orang yang butuh untuk ini masukan anu dari orang lain gitu karena saya sendiri juga kadang-kadang itu betul males sih. Kalau seperti Makci kan sudah istiqomah orangnya masya Allah kalau Makci. Kalau saya ini tipe-tipe orang yang butuh butuh lingkungan gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya ya saya ini memanfaatkan anak-anak para santri. Jadi keberadaan santri di sini ini menjadikan saya ono santri malah akhirnya ngimami tahajud, malah akhirnya ngimami salat jamaah, malah akhirnya nyimak. Jadi ono santri ini yang untung sebenarnya saya gitu loh. Maka dari itu pripun seandainya dari pemateri eh, ya meskipun beliau ini kayaknya ya anu ya sudah banyak kesibukannya sudah banyak itu mungkin ya sebulan berapa hari gitu barangkali ada kesempatan mohon mohon apa namanya berkenan membagi membagi hatinya membagi hatinya untuk hati-hati kita ini yang lagi down-down ini bagaimana bisa lebih semangat lagi gitu loh. Ibaratnya baterai gue sekarang 16%, dicas mana tadi 58%, tadi 100%. Kayak gitu. Nah, jadi istilahnya tadi itu ada namanya apa kayak tahapan-tahapan dari ta'aruf, kemudian bisa menjadi tafahum, dan akhirnya bisa ada tarohum gitu kan. Takaful. Dari sasi perkenalan, kemudian bisa ada saling memahami, dan akhirnya bisa saling mengasihi, ada ta'awun. Ini kan juga
juga butuh proses. Tidak semua ustadzah mungkin apa ya punya bekal di situ. Sebenarnya mungkin kemauan itu ada. Aku biasanya kepingin cedek karo arek-arek bisa memberikan solusi kepada anak-anak. Cuman kadang-kadang kan ya apa caranya? Gimana caranya ya? Makanya saya sendiri kan juga pengalamannya kan masih minim itu kan. Jadi beliau yang sudah banyak bergelut di bidang pendidikan, ini istilahnya bukan pertanyaannya tapi permohonan. Barangkali dikabulkan permohonan ini, kita buatkan ya grup kecil-kecilan untuk diskusi, barangkali menemukan masalah-masalah kecil, nanti kita kumpulkan jadi sebuah tema minggu ini atau bulan ini, itu kita ada masalah-masalah yang temanya tentang ini, nanti kita carikan solusi bersama-sama. Atau kalau mungkin sudah ada solusi dan ternyata masih ada kendala lain yang ditemukan, ini bagaimana? Ataukah langkah yang kita lakukan ini sudah pas apa belum ya? Gitu kan? Ini kan butuh butuh mentor gitu loh. Istilahnya kita butuh mentor. Ngapunten terlalu panjang. Iya, insya Allah. Kalau lain jangan kali Ustaz mau teman-teman nolak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kiranya cukup, Ustadzah sekalian. Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari apa yang disampaikan ya. Jadi untuk bisa menjadi ustadzah yang dirindukan, gitu ya, di antaranya kita adalah perlu selesai dengan diri kita sendiri. Apakah benar-benar harus selesai? Enggak ya, tapi ya kita ada namanya learning by doing gitu, berproses. Kemudian untuk lebih dekat lagi kepada para santri, kita bisa mempelajari dengan cara meningkatkan empati dan juga simpati dalam diri kita. Seperti itu ya teman-teman. Dan itu juga berproses gitu, bagaimana kita memahami emosi mereka, masalah mereka, nggak langsung dijudge, wah kalau ini salah, nggak bisa langsung seperti itu. Harus ada pendekatan. Kemudian bagaimana kita mengetahui potensi dari teman-teman. Oh, kayaknya ini kelebihannya di sini, ini kekurangannya di sini. Jadi dimaksimalkan yang ini meskipun sama ya tujuannya yakni menghafal Al-Qur'an, tapi mungkin ada cara-cara memperlakukannya yang harus dipahami. Terus kemudian mengajak keluar dari zona nyaman secara perlahan, seperti itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana membangun kepercayaan. Dan itu biasanya bisa dimulai dengan curhat. Nah, kalau misalnya saya dulu gitu ya, itu kita bisa nih kayak dulu saya gini loh gitu. Nah, biasanya dipancing gitu teman-teman akan tertarik. Kemudian yang perlu lagi adalah diary. Jadi disiapkan diary. Mungkin ini juga perlu ya untuk ustadzah-ustadzah target-targetnya seperti apa dan itu benar-benar efektif karena saya sendiri juga melakukan itu. Hari ini perlu apa aja journalingnya, besok apa, dicentang yang udah gitu. Mungkin itu kurang lebih ya ringkasan yang saya pahami dari materi yang disampaikan oleh Bu Iza. Luar biasa sekali tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, Ustadz Ustadzah dari seluruh Haki Putri dan juga terutama Ibu Lela Iza atas waktunya. Dan kita sampailah di Sama-sama. penghujung acara. Mari kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Auris. Silakan Ustadz. Sebelum doa, boleh saya Oke, menyampaikan sesuatu saja? oke, Oke. silakan. Ada satu pantun untuk jenengan, untuk semuanya lah. Ya. Burung cendrawasih ada di Irian, terbang Cakep. bebas di angkasa berias awan. Beribu terima kasih saya sampaikan atas segala kesempatan dan juga kebersamaan. Alhamdulillah. Amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu pantunnya. Terima kasih kembali juga. Baik ya, pantun tadi tanda selesailah diskusi dan juga materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Untuk doa silakan Ustadz Auris. Ya, menutup. Ya, teman-teman, mari kita tutup agenda pada malam hari ini dengan harapan ini adalah sebagai langkah awal kita dalam melangkah mendidik adik-adik kita, khususnya bagi para ustazah, mungkin yang belum berpengalaman akan menjadi berpengalaman. Langsung saja mari kita tutup agenda pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dan surat An-Nasr. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kami kembalikan lagi ke Ustazah Mahya. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Auris. Demikian acara pada malam hari ini. Dari saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin foto dulu deh, foto dulu ya. Semua on cam. Saya hitung biar ada dokumentasi. Oke. Senyum semuanya. Boleh pakai ekspresi yang paling bahagia ya. Oke. PPHQ 3 belum ada gambarnya. PPHQ Asyahadah. Ini Ustadzah Sipa, Ustadzah Mutiah. Ya. Oke. Hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Nanti saya kirim ke Ustadz Faik ya foto-fotonya. Oke, teman-teman. Kayaknya ini lagi semangat ya, teman-teman. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Faik untuk hostnya. Atau langsung dimatikan saja, Ustadz. Pripun? Ada pesan ke saya. Iya, dadah semuanya. Terima kasih. Semangat ya, guys.